Bersiap. Barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bapak menyampaikan kepada kita semua bahwa pembelajaran biologi ini sangat penting dan sangat bagus untuk kita pelajari. Yang pertama, setelah kita tahu pelajaran biologi ini, kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjut pembelajaran, sebelumnya kita sudah belajar mengenai sel. Bapak akan bertanya satu pertanyaan yang mungkin akan menjadi pemikiran kita bersama sebelum kita masuk pada materi kita hari ini. Siapa yang bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Silakan. Sel hewan adalah unit fungsional dasar yang membangun tubuh hewan. Dengan kita belajar sel tumbuhan dan sel hewan ini, anak-anakku semua diharapkan mampu mengidentifikasi struktur sel pada jaringan yang terdapat pada organ hewan maupun tumbuhan dengan menyusun beberapa konsep dengan benar. Artinya jangan kembali balik. Bisa dipahami? Yang pertama diidentifikasi, ini nanti sel hewan, ini sel tumbuhan. Terus nanti dijelaskan dengan baik dan benar. Jangan kembali antara yang satu dengan yang satunya lagi. Terus selanjutnya diharapkan anak didik semua dapat mengidentifikasi struktur sel pada jaringan yang terdapat dalam organ hewan, baik itu secara benar maupun nanti secara acak sesuai dengan pertanyaan yang tersedia. Terus selanjutnya mengidentifikasi keterkaitan. Nanti pada akhirnya, ini beda kelompok, pada akhirnya nanti bisa dibedakan kesemuanya. Ini kelompok ini mengerti materinya, nanti kelompok seperti mengerti materinya. Ini untuk kelompok 1. Suaranya nggak keluar Pak. Oke. Ini yang pertama, meristematik. Sel meristematik ini berada di ujung batang, di ujung akar, di ujung dahan. Dia selalu membelah diri untuk memperbanyak supaya pohon itu tambah panjang. Saya pahami? Dia membelah diri, menggagahkan diri sehingga tetap bertambah panjang. Jelas? Kalau enggak bertambah panjang pohonnya dari tahun ke tahun. Terus selanjutnya ada beberapa, saya dijelaskan, ada di ujung batang dan di ujung akar. Terus ada juga yang di kambium kulit batang sehingga batang itu bisa membesar, khusus pada tumbuhan, pada hewan. Selnya tidak kaku bertumpuk berlapis-lapis. Ada beberapa macam sel sesuai dengan tempat dan fungsinya akan berbeda-beda. Sudah ulang lagi sedikit. Salah tekan kan? Caranya berbeda-beda pada hewan. Ada yang selnya bentuk nampang sel saraf. Ada nukleusnya, itu inti selnya. Terus ini ada dendritnya, ada aksonnya, itu akan
supaya tidak banyak merubah porsi. Yang laki-laki satu kelompok, yang perempuan satu kelompok. Karena saya yang menentukan kelompoknya, silakan tunjuk tangan dan pilih kelompoknya. Kelompok satu atau kelompok dua, silakan. Yang pertama meminta kelompok dua adalah yang laki-laki. Yang laki-laki kelompok dua bercerita, berdiskusi tentang hewan. Sedangkan yang perempuan adalah kelompok satu berdiskusi tentang sel dan jaringan pada tumbuh-tumbuhan. Tapi sudah saya printkan karena tahu nanti jaringan tidak bagus sehingga bisa dipakai letak dirinya tanpa menggunakan HP.
Jaringan tumbuhan terdiri dari dua jenis, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah selnya aktif membelah dan tetap bersifat meristematik. Sedangkan jaringan permanen adalah sel-selnya sudah terspesialisasi menjadi jaringan tertentu pada tumbuhan. Berdasarkan asal pembentukannya, meristem dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu promeristem, meristem primer, dan sekunder. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin di antara teman-teman kami ada yang ingin memberi pertanyaan, dipersilakan. Kelompok 2 silakan bertanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman tersebut. Dari kelompok 2. Lanjut. Apa perbedaan fungsi jaringan meristem dan permanen? Jaringan meristem yaitu jaringan yang dapat membelah dan tetap bersifat meristematik. Sedangkan jaringan permanen yaitu dapat menjadi jaringan tertentu pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang sel jaringan pada hewan. Hewan adalah makhluk hidup makhluk isolen selain Tuhan, memiliki beraneka ragam jaringan. Sementara sebagian besar jaringan lain adalah jaringan somatik, jaringan tubuh yang terdiri dari 4 jaringan dasar, yaitu jaringan apitel, jaringan pengikat, penunjang jaringan saraf, dan jaringan otot. Ini yang dapat saya bacakan Merupakan jaringan berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Xilem merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Iya atau tidak? Iya, B, ya. A jawabannya iya, B jawabannya tidak. Saya ulangi, xilem merupakan jaringan berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. A, ya. B, tidak. Oke. Angkat jawabannya. Oke, 1 orang yang benar. Oke, 2 orang yang benar. Ya. Kalau tidak tampil di papan, kita buat saja soal mengangkut air dan garam mineral. Bisa dijawab mereka? Pada gambar berikut, manakah yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral? A. Xilem, B. Phloem, C. Cortex, D. Xilem dan Phloem. D. Pada gambar berikut, manakah yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral? A. Xilem, B. Phloem, C. Cortex, dan D. Xilem dan Phloem. Sudah? Diangkat jawabannya, saya pindahin. Diingat. Oke, 1 orang yang benar. Jangan bertimpa. Oke, 1 orang yang benar. Yang benar Afan sama Reksana. Kita mengambil kesimpulan bahwa hari ini kita belajar sel dan jaringan hewan dan tumbuhan. Kita menarik kesimpulan sel hewan dan tumbuhan
pasti Berbeda. berbeda, betul. Karena berbeda, maka berbeda juga bentuk dan fungsinya serta ciri-cirinya. Perbedaannya sudah kita pelajari, sudah kita diskusikan, sudah kita presentasikan, sudah kita saling bertanya dan terjawab mengenai hal tersebut. Terus selanjutnya, sel yang berbeda itu dikarenakan fungsi dan tujuan utama sel dan jaringan itu berbeda-beda sesuai dengan penggunaannya. Terus selanjutnya, apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Sangat. Sangat menyenangkan. Hari ini pelajaran kita menyenangkan, tetapi kita terlalu lama dalam mengerjakan tugas diskusi. Terus selanjutnya minggu depan pelajaran kita adalah membedakan struktur sel dan jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jadi sudah paham semua hari ini yang mana namanya sel dan jaringan hewan dan tumbuhan. Besok kita harus bisa membedakan yang mana jaringan tumbuhan, yang mana jaringan hewan. Ceritanya dipelajari bahannya untuk kita lebih mudah belajar pertemuan minggu depan. Itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Saya mohon maaf jika ada yang tidak tersampaikan atau tidak sesuai dengan harapan Anda. Sebelum saya tutup, dipimpin untuk berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi